Halo BDGers. Kasus yang belum lama ini terjadi di rumah Jenderal Ferdy Sambo masih menuai banyak pertanyaan. Tak ada titik terang dan semakin melebar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Hardy Susianto juga ikut menjadi buntut dari kasus ini. Bahkan mengakibatkan ia harus dinonaktifkan dari jabatannya. Dari kasus yang membuat namanya terdengar kesana kemari, tak heran jika banyak netizen yang ingin tahu seperti apa karir hingga kekayaannya. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini hingga selesai. Kita mulai dari karirnya dulu. Sebagai Kapolres Jakarta Selatan, ia tentu memiliki jejak dan segudang prestasi semasa karirnya di kepolisian. Pria bernama lengkap Budi Hardy Susianto ini lahir pada 16 Desember 1974 di Pemalang, Jawa Tengah. Ketertarikannya dalam mengabdi pada negara tampak dari alma maternya pada pendidikan menengah. Karena Budi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang di tahun 1993. Usai tamat SMA, Budi melanjutkan studinya di Akademi Kepolisian atau Akpol dan lulus pada 1996 dari Satuan Reserse. Tak berhenti di situ, Budi kembali mengenyang pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian usai lulus dari Akpol. Ia juga mengambil pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri dan menjadi lulusan terbaik pada 2021 lalu. Dari kerja keras dan ketekunannya, membuat Budi Hardy Susianto telah menjabat segudang posisi prestisius di Polri. Bahwa sejak awal karirnya ia berkesempatan menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Ainaro Timur pada tahun 1997. Ia juga menjabat sebagai jabatan Kapolres di berbagai daerah, yakni menjabat sebagai Kapolres Kediri Kota Polda Jatim di tahun 2013, sampai di tahun berikutnya, dan Kapolres Mojokerto Polda Jatim dari tahun 2014 hingga 2016. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Jaksel, Budi sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara untuk masa jabatan tahun 2019 hingga tahun 2020. Berkat prestasi gemilangnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2005 silam ini kemudian menggantikan Kombes Pol Aziz Aldriansyah sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Ia ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo pada 17 Desember 2021 lalu. Saat ini ia baru saja menjalani penonaktifan jabatan imbas dari kasus polisi tembak polisi. Pencopotan dari Kombes Pol Budi Hardy Susanto ini diduga karena merekayasa cerita terkait tewasnya ajudan mantan Kadipropam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J terkait kasus polisi tembak polisi. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Selain diduga mengarang cerita, Kamarudin juga menilai Budi ini tak bekerja sesuai dengan prosedur terkait kasus yang menyita perhatian publik ini. Sehingga Kamarudin pun meminta agar Kombes Pol Budi Hardy Susanto dinonaktifkan seperti yang dialami oleh Verdi Sambo. Kita doakan saja, semoga kasus ini cepat selesai ya BDGers. Terlepas dari itu semua, ternyata dirinya juga pernah menorehkan beberapa prestasi mentereng. Salah satunya saat ia memecahkan 2 kasus geng motor yang terjadi di Cilincing, Bekasi, dan Sunter, Kemayoran dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Atas capaiannya itu pun Kombes Budi mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Baru-baru ini dirinya menangani kasus berbuntut penistaan agama di Jakarta dengan promosi minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang dilakukan oleh Holy Wings. Sebagai sosok yang memiliki prestasi dan popularitas baik di kepolisian, tentu tak sedikit pun yang ingin tahu mengenai harta yang ia miliki. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara yang dilaporkannya secara periodik per akhir Desember 2021, total kekayaannya saat itu mencapai 10,5 miliar rupiah, yang diperkirakan naik sekitar 2 miliar rupiah. Total kekayaannya itu ia laporkan saat masih mengemban tugas sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara. Jika dilihat dalam rincian laporan harta kekayaannya, terdapat kepemilikan atas tanah dan bangunan yang berada di Kota Tangerang dengan total taksiran mencapai 4 miliar rupiah. Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Pimpinan Polri hingga Sespimti ini juga mencatatkan nominal fantastis pada harta bergerak lainnya yang menembus angka
Rp198,4 juta. Pria berpangkat kombes ini juga mencatatkan nominal yang mencengangkan pada aset surat berharga lainnya, yakni senilai Rp3,21 miliar. Masih belum cukup juga, ternyata ia juga masih memiliki kas dan setara kas senilai Rp1 miliar lebih, serta harta bergerak lainnya senilai Rp658 juta. Namun apakah hanya sampai di situ saja harta yang dimilikinya? Tentu tidak. Dalam rincian laporan hartanya tadi ternyata terdapat juga berbagai koleksi kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kita lihat dari harga termurahnya, mobil Suzuki Splash lansiran tahun 2011 yang didapatkan dari hibah seharga Rp60 juta. Seperti diketahui, Splash yang kini tak lagi dijual di pasar tanah air adalah sebuah city car compact yang praktis dan menyenangkan. Ditambah lagi konsumsi BBM-nya yang lumayan irit untuk penggunaan sehari-hari yang membutuhkan mobilitas tinggi. Selain itu, mantan analisis kebijakan media bidang Pidum Barreskrim Polri ini juga memiliki Toyota Camry rakitan tahun 2020 yang didapatkannya dengan hasil sendiri. Merujuk pada harga jualnya dalam rincian data laporan tersebut mencapai nominal yang cukup besar, yakni Rp500 juta. Tentu sudah tak mengherankan jika sedan lansiran Toyota satu ini menjadi pilihan para pejabat yang menginginkan kenyamanan, prestis, serta supremasi khas Toyota dalam hal durabilitas yang dikemas menjadi satu. Polres yang baru saja dinonaktifkan oleh Mabes Polri itu juga punya mobil mewah sekelas Lexus RX 300 lansiran 2019 yang ditaksir mencapai Rp850 juta. Alasannya memilih mobil tersebut tak lain di samping desain yang lebih sporty dan garang dibanding rival sekelasnya. Untuk fitur yang dibenamkan pada kendaraan tersebut cukup mendukung segala aktivitasnya yang super sibuk sebagai seorang Kapolres. Tentunya merek mewah dari Toyota Lexus juga menjanjikan durabilitas khas pabrikan berlogo Triver Ellipse itu. Sementara dalam menunjang tugas dan pekerjaannya di lingkungan kepolisian, Kombes Budi Hardi Susianto menggunakan Suzuki Grand Vitara rilisan tahun 2012, di mana harga jualnya saat ini mencapai Rp105 juta. Tak sebatas kendaraan roda 4 saja yang menjadi koleksinya, bisa dikatakan polisi dengan perangkat 3 bunga ini cukup cinta dengan dunia otomotif. Sebab dalam garasi rumahnya ada Kawasaki R6N rilisan tahun 2012. Dengan harga jual ditaksir mencapai Rp75 juta. Tak hanya itu saja, masih ada satu unit lagi berupa skuter matic Honda Scoopy keluaran tahun 2021 seharga Rp18 juta. Ya, dari semua aset Bapak Budi Hardi Susianto yang kita bahas tadi, diyakini juga pasti akan terus bertambah kalau karirnya tak berhenti karena kasus misteri yang terjadi di rumah Jenderal Verdi Sambo.